Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ruslan Padli. Di sini saya akan melakukan analisis salah satu influencer di media sosial Instagram. Nah, saya akan menganalisis tentang komunikasi politik yang ia lakukan di konten Instagramnya dengan tema peran influencer dalam membentuk pandangan politik audiens di media sosial. Nah, dengan studi kasus pada akun Instagram Sherly Annavita. Nah, analisis ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi politik di era digital. Nah, teman-teman semua, di era digital saat ini komunikasi politik tidak lagi hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga dilakukan para influencer di media sosial. Nah, para influencer menggunakan komunikasi politik di media sosialnya, namun juga memiliki pengaruh yang sangat besar karena kedekatannya dengan audiens, yaitu pengikutnya sendiri, dan juga serta kemampuannya membangun kepercayaan. Nah, melalui konten personal, seorang influencer dapat membentuk opini, sikap, bahkan preferensi politik para pengikutnya. Nah, di sini saya menggunakan sosial media Instagram sebagai salah satu platform visual yang paling populer dan juga menjadi medium strategis dalam proses komunikasi politik di era digital. Nah, teman-teman semua, dalam analisis ini influencer yang akan saya analisis adalah Sherly Annavita, yang mana ia dikenal sebagai influencer edukasi politik, dan juga Sherly aktif menyuarakan isu-isu seperti isu demokrasi, kepemimpinan, kebebasan berpendapat, dan kebangsaan melalui akun Instagramnya. Nah, selain itu basis pengikutnya juga relatif aktif, kritis, dan terlibat dalam diskusi di kolom komentar. Nah, hal ini menjadikan landasan bahwa saya anggap penting untuk dianalisis komunikasi politik yang dilakukan oleh Sherly Annavita, dan juga yang mana ia sebagai opinion leader digital dalam konteks komunikasi politik. Yang ingin saya analisis dalam kesempatan ini adalah salah satu postingan Sherly Annavita yang mana mungkin teman-teman sudah melihat rekaman CCTV serta narasi yang dibangun oleh Sherly Annavita di media Instagram bahwasanya ia mengalami teror. Nah, selain itu pengikutnya juga aktif berkomentar berdiskusi di kolom komentar. Nah, dan juga ia mengaitkan bahwasanya peristiwa yang ia alami itu dengan isu-isu yang lebih luas seperti kebebasan berpendapat dan resiko bersuara di ruang publik digital. Nah, konten ini mendapat respon yang sangat luas. Sebagian besar audiens memberikan dukungan, empati, maupun diskusi kritis di dalam kolom komentar postingan ini. Nah, teman-teman, postingan ini diunggah oleh Sherly yang mana sebelumnya ia aktif menyampaikan kritik-kritik sosial dan juga kritik politik. Mungkin sama-sama kita ketahui, bisa kita lihat di postingannya yang mana mulai dari awal ia memberikan kritik-kritik secara objektif terhadap kebijakan, peristiwa, dan juga belakangan ini ia aktif menyuarakan bencana ekologi yang terjadi di Sumatera Utara. Mungkin dari peristiwa-peristiwa tersebut, nah unggahan ini jadi teror ini tidak berdiri sendiri, nah melainkan menjadi bagian dari diskursus politik yang lebih luas. Nah, yang mana pengalaman personal yang Sherly bagikan kemudian berubah menjadi isu publik yang sangat luas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagaimana media sosial memungkinkan pengalaman individu menjadi wacana politik kolektif.
Nah, untuk menganalisis sebuah postingan ini, saya menggunakan tiga teori yang tidak asing lagi di dalam komunikasi politik, yang mana teori yang pertama two step flow of communication, yang kedua agenda setting dan framing, dan teori yang ketiga uses and gratification. Nah, teori yang pertama two step flow of communication. Nah, yang mana teori ini adalah mengatakan bahwa pengaruh media tidak bekerja secara langsung kepada publik. Nah, tetapi melalui perantara yang disebut dengan opinion leader. Nah, di dalam konteks ini, Shirley Anapita sendiri berperan sebagai opinion leader digital. Nah, ia tidak hanya menyampaikan peristiwa teror yang dialaminya, tetapi juga ia menafsirkan dan memberi makna terhadap peristiwa tersebut sebelum dikonsumsi oleh audiens ataupun pengikutnya. Nah, di dalam hal ini juga audiens cenderung mempercayai narasi ini. Nah, kenapa demikian? Karena Shirley dipersepsikan bahwa Shirley ini memiliki kredibilitas, konsistensi, dan dianggap memiliki kapasitas intelektual. Nah, dengan demikian preferensi dan sikap politik audiens terbentuk melalui media influencer. Nah, bukan secara langsung dari medianya atau peristiwanya itu sendiri. Nah, lalu kemudian kalau kita menggunakan teori agenda setting dan framing untuk menganalisis konten ini, nah, kita melihat bahwa melalui postingan ini Shirley juga menjalankan fungsi agenda setting. Nah, yang mana ia dengan memilih untuk mengangkat isu teror dan kebebasan berpendapat, lalu ia mengarahkan audiens untuk menganggap isu tersebut sebagai isu yang sangat penting, atau mungkin isu yang patut diperhatikan oleh publik gitu. Nah, meskipun bukan media massa, influencer di media sosial tetap mampu menentukan agenda diskursus politik. Nah, terutama di lingkungan pengikutnya sendiri. Nah, agenda framing di dalam postingan ini adalah yang mana selain menentukan agenda, Shirley juga melakukan framing, yaitu ia membingkai peristiwa teror sebagai ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi. Nah, narasi yang digunakan bersifat reaktif dan moral, menekankan keberanian untuk bersuara serta resiko yang harus dihadapi. Nah, framing ini memengaruhi cara audiens memahami peristiwa tersebut, bukan sekedar sebagai kejadian personal, tetapi juga sebagai persoalan politik yang lebih luas. Nah, jika kita melihat dengan teori analisis uses and gratification, yang mana teori ini menganggap bahwa audiens dipandang sebagai pihak yang aktif. Nah, lalu audiens mengonsumsi konten ini untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Nah, antara lain sebagai kebutuhan informasi untuk memahami konteks kejadian, lalu kemudian sebagai kebutuhan identitas, yaitu solidaritas terhadap nilai demokrasi, lalu kemudian sebagai kebutuhan sosial. Nah, melalui interaksi dan diskusi di kolom komentar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak pasif, melainkan selektif dan reaktif dalam mengonsumsi konten politik. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita bisa melihat bagaimana respon audiens terhadap postingan ini. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana audiens merespon dengan komentar-komentar yang penuh dengan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana opini mayoritas dapat membentuk dan memperkuat di ruang digital.
melalui peran influencer. Nah, teman-teman sekalian, dari postingan Shirley ini saya menemukan 4 temuan, yang mana yang pertama, konten personal dapat berfungsi sebagai komunikasi politik. Temuan yang kedua, influencer memediasi dan membingkai realitas politik. Yang ketiga, audiens aktif dalam membentuk makna. Lalu kemudian yang keempat, media sosial memperkuat peran opinion leader. Nah, dengan demikian postingan daripada Shirley Annavita ini menunjukkan bahwa influencer memiliki peran yang sangat signifikan di dalam komunikasi politik, interpretasi personal, framing isu, dan interaksi dengan audiens. Nah, influencer menjadi aktor penting dalam pembentukan preferensi politik pemilih di era digital. Nah, silakan teman-teman menyimak, silakan teman-teman mengembangkan. Ini hanya sebatas temuan-temuan yang saya lakukan dengan analisis sederhana. Nah, untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.